Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yunitasari. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Narutama Surabaya di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan untuk kali ini adalah mata kuliah bermain dan permainan. Lalu untuk bobot SKS-nya ada 3. Lalu rukun mata kuliahnya kompetensi umum, dan mata kuliah prasyarat pada mata kuliah ini adalah perkembangan anak usia dini. Jadi mahasiswa harus lulus untuk mengikuti perkembangan anak usia dini dan dia dapat mengikuti mata kuliah bermain dan permainan. Pada mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, dan di pertemuan 8 terdapat UTS dan di pertemuan ke-16 terdapat UAS. Karakteristik dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa harus ada brainstorming sebelum mengikuti perkuliahan, karena karakteristik dari mahasiswa kami praktisi yang mana sudah mengajar di TK maupun di kelompok bermain. Jadi kami perlu untuk menggali dulu bagaimana pemahaman awal dari mahasiswa kami. Lalu setelah itu ada pemendalaman materi. Pendalaman materi kita akan memahami mata kuliah ini berdasarkan teori bermain dan permainan anak usia dini. Dan setelah itu ada kegiatan praktikum untuk mengetahui seberapa pemahaman mahasiswa. Dan untuk mata kuliah yang akan saya bawakan itu adalah ada di sesi ke-13 terkait dengan pendekatan bermain melalui metode membaca. Berikut untuk mata kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Sudah. Kita sekarang sudah memasuki untuk sesi ketiga di mata kuliah bermain dan permainan untuk anak usia dini, gitu ya. Dan kemarin kita sempat bahas isu-isu tentang bermain dan permainan anak usia dini. Sekarang di pertemuan ke sesi ke-13 kita dengan judul ini ya, nanti kita belajar terkait dengan bermain dan permainan, terkait dengan pendekatan bermain melalui kegiatan membaca. Mungkin di sini teman-teman sudah mengajar, jadi praktisi pasti sudah sering untuk melakukan kegiatan membaca gitu. Tapi apakah kegiatan membaca yang kita lakukan sejauh ini sudah benar gitu? Kita akan bahasnya di situ ya. Nah, oke. Di sini ada gambarnya ya. Di sini ada gambar teko, cangkir, gitu. Kalau teman-teman menginterpretasikan gambar ini itu seperti apa? Kira-kira? Anak belajar mulai dari mendengarkan. Oke. Terus berbicara. Oke. Terus membaca. Setelah itu menulis. Akhirnya menulis. Oke. Jadi kesimpulannya, jadi dari biasanya mendengarkan ya, mendengarkan kosakata ternyata itu memberikan kemudahan untuk anak-anak untuk nantinya itu pada akhirnya itu bisa menulis. Jadi kita nggak capek-capek dengan metode drilling, tapi kita cukup dengan cara membaca nyaring gitu. Itu adalah salah satu metode yang kita pakai. Nah, di sini literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasikan, memahami, memaknai, mencipta, berkomunikasi menggunakan materi cetak dan tertulis dalam beragam konteks. Jadi di sini tidak hanya mengidentifikasikan aja, tapi dia bisa memahami, memaknai dan mencipta, serta dia nanti juga bisa untuk berkomunikasi seperti itu. Nah di sini pertanyaannya, mengapa sih sebenarnya literasi itu penting gitu ya? Ini yang pertama, itu adalah menyiapkan anak untuk memasuki jenjang sekolah lebih lanjut. Karena pada saat jenjang misalkan di TK nih, naiknya ke SD. Di SD itu pembelajarannya itu kan semakin kompleks tuh.
Nah, pada saat semakin kompleks, maka tentu dia menggunakan semakin banyak bahasa. Jadi, kalau bahasanya ini ada masalah di sini, di TK-nya, maka dia pasti akan kesulitan untuk nanti di jenjang SD. Karena semua mata pelajarannya disampaikan menggunakan bahasa, gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini itu juga bisa jadi dia ini teman-teman sering melihat bahwa di SD dia ini kalau matematika mengerjakan angka bisa, tapi kalau dirubah menjadi soal cerita dia kesulitan, bingung kan? Nah, seperti itu. Nah, next ya. Di sini memaksimalkan perkembangan otak untuk 5 tahun pertama, karena kita biasa untuk bahas karena dia fasenya adalah golden age gitu. Dimana usia 2 sampai 3 tahun itu adalah puncaknya dia ini di perkembangan bahasa, jadi harus dimaksimalkan. Nah, yang di sini ada yang ketiga adalah mencintai buku ilmu pengetahuan. Jadi dia tidak hanya bisa baca, tapi dia juga bisa memahami dari bacaan tersebut, gitu. Terus yang keempat adalah memungkinkan anak untuk membaca lebih baik. Nah, di sini kita butuh untuk brainstorming dari teman-teman ya. Di sini mitos ataukah fakta, nanti bisa untuk teman-teman raise hand gitu ya. Mitos atau fakta gitu. Cerita untuk anak usia dini harus berakhir dengan happy ending, harus menyenangkan, harus membahagiakan. Siapa yang itu mengatakan mitos? Ada 2 orang ya. Yang lainnya? Fakta. Fakta. Oke. Jadi harus menyenangkan. Tadi kita bahas satu-satu ya. Nah, cerita anak usia dini harus berakhir dengan happy ending. Kenapa? Kalau dari sisi mitos mungkin. Menurut saya, anak juga harus dihidupkan untuk perasaannya, emosinya. Jadi dia biar tahu emosi sedih seperti apa, bahagia seperti apa, cara mengatasi masalah seperti apa. Dari kesedihan itu, dari kebahagiaan itu menurut saya sendiri. Oke. Ada pendapat lain yang mitos? Bani ada? Memperkenalkan emosional kepada anak. Jadi nggak harus happy ending. Oke. Yang fakta, silakan. Ya. Cerita anak usia dini harus berakhir dengan happy ending. Menurut saya itu fakta, karena anak itu pemikirannya itu selalu yang bahagia. Oke. Seperti itu. Itu juga sekalian kita nyambung nomor 2 ya berarti ya. Itu kan pertanyaannya 1 dan 2 itu dia berkorelasi gitu. Nah, yang kedua, tidak boleh menceritakan kesedihan kepada anak karena mengurangi emosi anak. Siapa yang mitos? Mitos. Oke, yang fakta. Semuanya fakta? Fakta. Oke, penjelasannya sama tadi ya. Iya, sama. Mungkin yang dari fakta ada juga yang punya pendapat lain. Mungkin bisa jadi dia dengan cerita itu dia mempengaruhi kayak bawaan Dirinya. mudah-mudahan kalau cewek lebih ini Oke, jadi pertanyaan 1 dan 2 itu berkorelasi ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya cerita yang diberikan kepada anak-anak itu adalah sesuai dengan usianya dia. Yang pertama, kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya terkait dengan perkembangan anak usia dini, termasuk emosi. Dia bisa menyampaikan emosinya. Kalau kita tahu emosi itu nggak cuma sedih, tapi ada juga sedih. Sedih pun juga banyak spektrumnya, ya kan? Dia bisa kecewa, gitu kan? Dia bisa marah. Ada banyak spektrumnya. Jadi ikutin dia sesuai dengan karakternya dia, perkembangannya dia, gitu. Perkenalkan berbagai macam emosi yang sudah tadi dia temukan, gitu. Kalau dia sudah memahami berbagai macam emosi, dia tahu itu namanya emosi apa, dia akan belajar bagaimana untuk cara mengendalikannya, gitu. Jadi memang perlu untuk diajarkan berbagai macam emosi, gitu. Yang ketiga, anak-anak sebaiknya dikenalkan cerita-cerita daerah, dongeng untuk mengembangkan pemahaman budaya. Mitos atau fakta? Fakta? Mitos? Nggak ada? fakta. Yakin? Oke. Jadi anak-anak sebaiknya dikenalkan cerita-cerita daerah, dongeng. Ya, cerita-cerita daerah memang
ada banyak yang menyampaikan kebaikan, ada juga. Tapi ada juga yang itu terlalu kompleks dan tidak sesuai sama usia anak. Gitu. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan apakah ini memang sesuai sama perkembangannya, apakah logikanya dia juga bisa sampai ke cerita itu. Gitu. Nah, yang keempat, cerita harus tentang kebaikan. Mitos. Iya, Mitos kebaikan. mitos kan. Jadi mitos. Jadi cerita tidak harus tentang. Karena di dunia ini kan kompleks ya. Kita beragam. Kita ketemu banyak orang, banyak situasi kondisi yang perlu mereka tahu gitu. Tapi tetap harus disampaikan sesuai dengan usia perkembangannya dia. Oke. Nah, ini membaca itu membangun kosakata. Ini katanya Stewart, gitu ya. Kata Stewart gitu. Jadi di sini itu dia akan mempelajari tentang kait dengan kesadaran fonologis. Dia tahu bahwa huruf itu ternyata ada bunyinya, gitu. Dia akan tahu di situ. Yang kedua, minat terhadap materi cetak. Dia sudah mulai ada ketertarikan dengan buku cerita. Lalu ada kesadaran terhadap materi cetak. Dia paham bahwa dengan dia tuh membaca buku ada informasi yang dia dapat. Gitu. Saya sudah bisa memaknai itu. Nah, lalu ada pengetahuan tentang huruf. Oh, ternyata huruf itu macam-macam ya, gitu. Meskipun mirip-mirip, ternyata beda. Gitu. Misalkan ada B dan D, itu kan mirip ya. Yang B itu, misalkan nih kalau yang B itu B ini perutnya di belakang nih. D perutnya di depan. Gitu. P perutnya di atas sebelah kanan. Kalau Q atas sebelah kiri. Iya. Dengan hal-hal yang mirip-mirip kayak gini, kalau dia terbiasa dengan huruf, dia akan lebih familiar untuk itu. Gitu. Lalu di sini ada pembenaran kata. Dia tahu bahwa ada kata yang itu tuh ada artinya. Dia sudah paham. Lalu di sini dia ada pengetahuan latar. Gitu, pengetahuan latar tentang konteks lingkungannya. Oh, ternyata itu di cerita itu tuh ada di hutan loh lokasinya. Oh, ternyata ini ada di rumah loh. Dia sudah mulai paham adanya lokasi-lokasi gitu. Sudah mulai paham di situ. Lalu di sini ada kemampuan bercerita. Anak untuk bisa bercerita maka dia harus memiliki kemampuan bahasa dulu. Karena ada beberapa anak memang dia paham, tapi dia menyampaikan bahasanya sulit, gitu kan? Jadi memang perlu diajak untuk berkomunikasi di situ. Nah, ini ya bagaimana cara memilih buku bacaan. Yang pertama, memilih buku dengan proporsi gambar lebih banyak daripada teks. Iya. Dan teksnya pun itu tidak semua font ya. Jadi font yang general yang dipakai yang mudah. Jadi tidak memakai font yang terlalu banyak liku-likunya gitu enggak ya. Jadi yang tegas kayak seperti ini. Nah, itu kan fontnya jelas. Karena dia akan semakin notice dengan ini huruf kayak gitu. Jadi pemilihan font itu juga harus diperhatikan. Memilih buku dengan penyampaian pesan moral yang tidak berlebihan. Ya, ingat yang masuk akal untuk anak merasakan emosi, berbagai macam-macam emosi kan di situ. Terus ini ya, pilih buku dengan tokoh binatang sesuai dengan minat tokoh anak yang bersikap, berpikir, berbicara lazimnya anak-anak. Gitu. Karena banyak juga buku-buku untuk anak-anak di pasaran, tetapi sebenarnya kurang sesuai sama anak-anak gitu. Kurang sampai. Misalkan ada buku cerita tuh. Pada saat misalkan Ani sama Budi. Nah, ceritanya Ani itu mendapatkan dipinjemin Budi itu klien misalkan untuk lomba. Ternyata pada saat selesai lomba yang menang Budi. Ani menerima kekalahannya dengan senang hati. Nggak ada, pasti ada sedih gitu. Jadi kita harus mengafirmasi perasaan itu. Jadi harus sesuai sama karakteristik perkembangan mereka. Itu anak di belahan bumi mana yang dia
langsung happy gitu, padahal dia yang pinjam kliennya kan. Nah, itu contoh-contohnya kayak gitu. Nah, ini ya, pilih buku dengan alur cerita sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak usia dini. Kita harus pilih bukunya, alurnya itu tidak yang terlalu kompleks. Nah, ini ya, bagaimana tips? Nih, tips untuk membaca nyaring. Karena kelihatan sederhana, tapi ini sebenarnya lumayan membutuhkan kreativitas kita. Nah, di sini ya, rencanakan tujuan membaca nyaring sehingga anak dapat memilih bacaannya. Biasanya disesuaikan nih sama dia ini lagi emosinya lagi apa nih, gitu. Atau saat ini lagi boomingnya apa gitu. Misalkan kalau Agustusan itu kan tentang nasionalisme ya, mungkin itu akan lebih sampai ke anak-anak karena lebih kontekstual. Di lingkungannya dia lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang perayaan kegiatan ini kan Agustusan gitu. Kita harus sesuaikan itu karena itu lebih kontekstual. Dia ngalamin langsung dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu. Lalu kenali kemampuan membaca anak dan sesuaikan buku pilihan dengan rentang perhatian dan minat mereka. Ya, jadi harus disesuaikan dengan minatnya. Pelajari terlebih dahulu buku yang Anda baca. Misal nih, ada buku cerita nih. Sebelum ke anak-anak, ya, teman-teman harus baca buku ini sampai selesai dulu. Oke, dari buku ini ada berapa tokoh nih? Oh, ternyata ada 3 tokoh. 3 tokoh tadi karakternya apa aja? Oh, yang satu ini dia tuh lebih dewasa, keibuan. Berarti caraku untuk mengimprovisasi harus bagaimana? Suaranya lebih dewasa. Betul, kayak gitu. Terus yang satu, dia ini centil gitu. Misalkan agak tengil gitu tokohnya ini, yang B. Berarti gimana cara improvisasi kita? Lebih suaranya Kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu masing-masing dari karakteristik masing-masing tokohnya gitu. Dan jangan sampai kebalik. Oh, ini tadi yang karakter ibu kok ini bukan karakter ibu gitu suara saya. Kita harus perhatikan di situ gitu. Dan pastikan di dalam buku ini pesan moralnya itu di halaman berapa. Pada saat pesan moral itu kita bacanya itu pakai suara yang berbeda. Kenapa? Karena kita butuh penekanan bahwa itulah yang sebenarnya mau disampaikan. Tapi dengan cara tidak menggurui. Gitu, biar lebih dapat atensi. Nah, kayak gitu. Nah, ya, improvisasi, ekspresi kita harus mendukung. Diskusikan buku cerita yang sudah dibaca. Kita perhatikan klimaks ceritanya di mana. Pesan moralnya di mana? Klimaks cerita, pesan moral harus ada perubahan di situ. Gitu. Oke. Lalu ini ya, bagaimana sih sebenarnya tips membaca nyaring? Nah, menghadapkan posisi buku dengan jelas, menunjukkan sambal buku. Kita kasih tunjuk judulnya apa, penulisnya siapa, ilustratornya siapa, dibaca, gitu ya. Lalu ajak anak untuk menebak isi dari cerita buku. Kira-kira buku ini ceritanya tentang apa ya? Gitu. Kita jadi harus ada menarik atensinya dulu. Kenapa? Karena minat anak itu anak usia dini nggak lama. 10 menit itu udah luar biasa. Kita bisa mempertahankan 5 menit udah oke gitu. Jadi kita harus menarik atensinya itu. Nah, lalu jika ini ya, tanyakan apa yang mereka ketahui tentang judul dan gambar buku itu. Dengan dia membaca gambar, sebenarnya dia sudah memahami bahwa gambar itu adalah simbol. Seperti halnya dia memahami bahwa huruf itu adalah bagian dari simbol. Dia sudah ada atensi ke situ, gitu. Oke. Nah, ini adalah bagaimana sih tipsnya? Baca dengan volume suara, intonasi, dan tempo yang sesuai. Tunjukkan kata-kata atau ilustrasi dengan menggunakan jari. Artinya, dia nanti akan paham bahwa kata itu memiliki arti. Gitu. Berhentilah pada adegan yang menarik atau memerlukan penjelasan. Ini biasanya ada di klimaks dan pesan moral. Lalu bertanyalah kepada anak dan meminta anak mendakapi cerita itu. Gitu. Nah,
di sini ada beberapa pertanyaan terbuka yang ini biasanya agak susah nih dibuat pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka seperti ini ya. Pertanyaan terbuka itu yang memungkinkan dia untuk berpikir kritis untuk jawab itu. Kalau saya tanya tadi tokohnya ada siapa aja, namanya siapa, itu pertanyaan tertutup. Tidak butuh critical thinking untuk bisa jawab itu. Tapi kita mintanya lebih gitu ya, dia lebih punya critical thinking. Jadi kita harus menggunakan pertanyaan yang terbuka gitu. Jadi kayak gini contohnya, apa pendapatmu tentang tokoh tadi kita sebutin gitu, apa pendapatmu tentang si Kancil tadi gitu misalnya gitu ya. Lalu ini, apakah kamu suka atau tidak suka tokoh itu, mengapa, apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka gitu. Jadinya dia akan berpikir gitu, dan kadang dia bisa melihat sisi-sisi lain yang sebenarnya tidak kita sampaikan dalam pesan loh gitu. Jadi berikan pertanyaan terbuka itu. Kira-kira bagaimana perasaan kamu kalau menjadi tokoh dalam cerita itu? Gimana perasaan kita sudah mulai mengenalkan dia tentang perasaan, entah itu emosi positif maupun emosi negatif. Pernahkah kamu mengalami kejadian yang dialami tokoh itu? Pernah nggak? Mungkin dia akan cerita gitu. Nah, problem solvingnya dia pada saat mengalami itu bagaimana kita akan tahu jadinya awalnya dia. Lalu yang di sini, kamu ingat bagian satu segmen tertentu dalam cerita, gitu ya? Apa yang terjadi tadi? Coba ceritakan kembali. Jadi kita akan tahu bagaimana apakah dia bisa menceritakan sesuatu itu dengan runtut dan baik. Nah, ini gitu. Nah, di sini ada beberapa media digital yang bisa kita gunakan untuk kita tuh mengunggah buku ya. Mendownload buku. Jadi di sini ada Room to Read, ada Ruang Guru PAUD, ada Let's Read, ada OJK. Kira-kira dari 4 ini apakah sudah tahu semuanya? Belum. OJK tahu ya. OJK bagus-bagus bukunya. Gitu. Saya sering juga pakai buku OJK ini. Nah, di sini ada beberapa kategori juga, kita bisa memilih ya, apakah kita butuhnya critical thinking, ataukah kita itu butuhnya itu tentang mengajarkan tentang binatang gitu. Jadi ada macam-macam yang kita bisa pilih sebenarnya. Kecuali di OJK ya, karena OJK itu fokusnya di finansial. Gitu. Nah, inilah tugas praktikum ya dari teman-teman ya. Jadi nanti bisa untuk praktek, karena di sini sudah praktisi, bisa untuk praktek di sekolahnya masing-masing. Untuk membaca daring, nanti videonya bisa diunggah di Google Drive. Itu ya. Ada pertanyaan terkait dengan tugas praktikum ini? Oke, nggak ada ya. Oke, nah setelah kita selesai di perkuliahan ini, kita akan melakukan refleksi. Silahkan untuk refleksinya nanti bisa untuk scan barcode di sini, lalu teman-teman isi. Jadi ini sebagai refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Gitu. Oke, sudah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya.